Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, sebelum mulai belajar, anak-anak berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, untuk muatan yang pertama adalah PPKN tentang keberagaman anggota keluarga di rumah. Nah, setelah kemarin anak-anak melakukan wawancara tentang beberapa teman anak-anak tentang makanan kesukaan, itu adalah merupakan salah satu keberagaman. Nah, selain keberagaman makanan kesukaan, ada juga yang namanya keberagaman makanan khas dan pakaian adat. Jadi, di Indonesia ini negara yang sangat luas. Jadi, Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan tersebut tercipta karena beragamnya karakteristik masyarakat Indonesia. Jadi, Indonesia itu adalah negara yang kaya akan kebudayaan dan adat istiadat. Nah, salah satu contohnya adalah keberagaman makanan khas dan pakaian adat, di mana makanan khas dan pakaian adat setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Indonesia terdiri dari beberapa daerah. Banyak daerah yang ada di Indonesia. Hampir seluruh daerah mempunyai pakaian adatnya sendiri. Nah, pakaian adat biasanya dipakai saat upacara adat, acara pernikahan adat, dan perlombaan. Pakaian adat itu biasanya berbeda dari setiap daerah. Misalnya, anak-anak sudah pernah melihat pakaian adat dari Jawa belum? Contohnya Jawa Tengah. Itu adalah misalnya kebaya. Anak-anak sudah pernah lihat kebaya belum? Nah, itu kebaya adalah salah satu pakaian adat yang ada di Jawa Tengah. Nah, di sini Bu Guru juga punya beberapa contoh pakaian adat dan asal daerahnya. Jadi, pakaian adat kebaya itu berasal dari Jawa Tengah. Pakaian adat ule balang itu berasal dari Aceh. Pakaian adat Bundokanduang itu berasal dari Sumatera Barat. Pakaian adat Sangkarut itu berasal dari Kalimantan Tengah. Pakaian adat Paksian itu berasal dari Bangka Belitung. Pakaian adat Aesan Gede itu berasal dari Sumatera Selatan. Jadi, selain 6 contoh ini, tentunya masih banyak sekali pakaian adat yang ada di daerah Indonesia, karena Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan budaya. Negara yang kaya akan pakaian adatnya. Jadi setiap daerah itu mempunyai pakaian adat yang berbeda. Nah, selain pakaian adat yang berbeda, setiap daerah juga mempunyai makanan adat atau makanan khas yang berbeda-beda. Nah, makanan khas adalah makanan yang bisa dikonsumsi di suatu daerah tertentu. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda, makanan khas yang berbeda-beda. Di setiap daerah juga dari makanan khasnya itu memiliki cita rasa yang berbeda. Misalnya, rasa manis itu sering ada di daerah Yogyakarta, Jawa itu manis. Terus cita rasa pedas itu biasanya makanan khas dari Sumatera. Nah, tentunya masih banyak lagi. Nah, di sini ada contoh misalnya ibu menyukai rasa pedas. Nah, rasa pedas itu biasanya didapatkan dari makanan rendang yang berasal dari Padang. Nah, di sini ayah menyukai rasa manis. Tadi rasa manis itu biasanya berasal dari daerah Yogyakarta. Nah, salah satu makanan khas dari Yogyakarta adalah gudeg. Nah, seperti itu nggih. Jadi, dengan adanya keberagaman ini, kita harus saling menghormati, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Nah, ini beberapa
contoh makanan khas yang ada di daerah Indonesia. Misalnya makanan khas combro itu berasal dari Sunda, kue sagu itu dari Papua, sate lilit itu dari Bali, panada itu dari Ambon, bika Ambon itu panada itu dari Manado, bika Ambon itu dari Sumatera Utara, rendang itu berasal dari Padang, Sumatera Barat. Nah, dengan adanya keberagaman makanan khas atau makanan tradisional ini membuat kekayaan bangsa Indonesia itu menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Nah, untuk tugas satu anak-anak hari ini, silahkan anak-anak catat 2 tabel ini beserta judulnya sebagai catatan harian anak-anak atau tugas satu anak-anak hari ini muatan PPKN. Nanti dicatat dan dibuat tabel seperti ini agar nanti ketika ulangan atau ketika bu guru ada soal tentang makanan khas dan pakaian adat, anak-anak sudah mempunyai catatannya. Jadi tinggal nanti dicari catatannya lagi seperti itu. Ini untuk tugas satu anak-anak mencatat kembali 2 tabel ini beserta judulnya guys, jangan lupa. Nah, itu untuk tugas satu anak-anak hari ini. Untuk materi yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia tentang menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, teks berupa bacaan tentang perkembangan teknologi pangan itu tersusun atas beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung kalimat utama dan kalimat pendukung. Jadi, dalam teks itu ada yang namanya paragraf. Nah, paragraf itu tersusun dari kalimat utama dan kalimat pendukung. Misalnya, teks yang sudah pernah anak-anak baca itu mesti terdiri dari beberapa paragraf. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Nah, kalimat utama didukung oleh kalimat pendukung yang merupakan gagasan pendukung atau ide pendukung. Kalimat utama biasanya terletak di awal dan di akhir atau di awal dan di akhir paragraf. Jadi, kalau tidak di awal paragraf, ya di akhir paragraf, ataupun bisa di awal dan di akhir paragraf. Nah, di sini Bu Guru punya contoh teksnya. Tentang judulnya adalah pengolahan singkong. Nah, ini adalah paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Jadi, untuk ciri-ciri paragraf dalam sebuah teks itu biasanya ada spasi ketika barisnya itu dispasi, atau biasanya kalimat pertamanya itu menjorokkan ke kanan. Jadi di sini biasanya menulisnya itu adalah contoh dari paragraf. Nah, ini adalah paragraf 1 tadi nggih, kita baca bersama-sama. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimuih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Nah, ini untuk paragraf kedua. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan dan panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, untuk paragraf ketiga atau paragraf terakhir. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuk singkong pedas. Nah, teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, dari paragraf 1 ini, kalimat utamanya itu berada di awal
paragraf. Nah, ini adalah kalimat utama ada di awal paragraf. Nah, kalimat utama biasanya tadi nggih di sini Bu Guru sudah sebutkan bahwa kalimat utama itu biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di awal dan di akhir. Jadi ada 3 kemungkinan letak kalimat utama. Kalau tidak di awal ya di akhir atau bisa juga di awal dan di akhir. Nah, ini adalah untuk paragraf 1 ini kalimat utamanya itu di awal paragraf. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, ini adalah contoh kalimat utama di paragraf 1. Jadi, selain kalimat utama ini, dari kalimat kedua dan seterusnya sampai akhir dari paragraf 1, ini adalah kalimat pendukung dari kalimat utama. Jadi, cara menentukan kalimat utama yaitu tadi kita lihat dulu kalimat pertamanya itu gimana, apakah nanti kalimat selanjutnya itu sebagai kalimat pendukung atau bukan. Nah, kita bisa telaah sendiri, kita bisa mengamati sendiri. Nah, untuk paragraf 2 dan paragraf 3 silahkan anak-anak cari kalimat utamanya apakah nanti berada di awal paragraf seperti paragraf 1 ini ataupun di akhir ataupun bisa di awal dan di akhir. Nanti silahkan anak-anak cari sendiri dengan mengerjakan seperti ini nggih. Jadi paragraf 1-nya ditulis lagi dan paragraf 2-nya nanti hasilnya apa, paragraf 3-nya hasilnya apa. Nah, ini sebagai tugas 2 anak-anak hari ini muatan bahasa Indonesia. Nah, semoga anak-anak sudah paham ya dengan materi hari ini. Nanti apabila ada yang masih ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bu Guru. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak, menambah wawasan anak-anak. Nah, apabila nanti ingin menggunakan HP, jangan lupa izin dulu ke orang tua atau lagi menggunakan internet. Itu harus izin dulu kepada orang tua ya. Seperti itu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.